Hai teman-teman, kita sudah melakukan pengkajian atas opsi kendaraan finansial dari 1 sampai 4 sebagai seorang top manajemen, profesional mandiri, wirausaha mandiri, dan wirausaha franchise dengan segala konsekuensi baik positif maupun negatifnya. Sekarang kita akan mengkaji opsi kendaraan finansial kelima, yaitu menjadi seorang wirausaha partnership. Apa konsekuensi positif maupun negatifnya? Konsekuensi positif yang mungkin bisa dialami ketika menjadi seorang wirausaha partnership. Pada umumnya, wirausaha bisnis partnership bergerak di bidang jasa, sehingga bermodal relatif kecil saat memulai bisnis. Walaupun bermodal relatif kecil, tetapi berpotensi berincome tak terbatas bagi yang serius berbisnis dengan pangsa pasar kelas menengah ke atas, atau bisnisnya walaupun kecil tapi menjangkau pangsa pasar ke seluruh penjuru dan bisa didigitalisasikan. Bisnis partnership biasanya memiliki pelatihan lengkap dan ada leader yang siap membantu karena ini bisnis partnership untuk kesuksesan bersama yang sifatnya mutualisme. Jika kita sudah sukses dalam proses bisnis dasar, yakni dalam penjualan jasa atau produk, dan semua berjalan lancar, di bidang tertentu kita bisa kembangkan tim dan bisa memulai mendapatkan passive income secara pelan tapi pasti. Sangat berpotensi berincome besar jika tim kita semakin hari semakin berkembang dan berkembang pesat dan cepat. Di bidang tertentu, tim yang besar bisa menjadi sebuah grup dan tentu selanjutnya bisa menghasilkan konon namanya royalty, bisa seumur hidup dan bisa diwariskan di bisnis tertentu. Konsekuensi negatif yang mungkin bisa dialami ketika menjadi seorang wirausaha partnership. Karena ini bisnis partnership dengan modalnya yang relatif kecil, sering dianggap nothing to lose, alias tidak ada rugilah jika kita gagal tanpa hasil. Karena bermodal relatif kecil, banyak yang salah persepsi, dianggap ini bisnis ecek-ecek, kerja sendirian, dan part-time selamanya. Karena persepsinya yang demikian, sehingga tidak belajar serius apa konsep bisnisnya dan hanya tahu kulitnya saja. Sehingga tanpa visi, tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai, akibatnya apa? Tidak pede menjalankan bisnis ini. Hanya menjalankan bisnis dengan kualitas standar yang sangat rendah dan terkadang bersifat agak memaksa dalam menjalankan bisnisnya. Sering tidak mengikuti sistem dan mengikuti petunjuk maupun nasihat dari leader yang pada akhirnya akan demotivasi sendirinya dan bermuara pada yang namanya muntaber atau mundur tanpa berita atau hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Satu lagi, biasanya yang kurang berhasil umumnya hanya fokus pada penjualan bernilai kecil sekali-sekali dan jangka pendek. Tidak kembangkan tim partnership dalam jangka panjang. Sekarang Anda udah tahu semua konsekuensi positif dan negatifnya. Siapkah Anda menghadapi itu semua? Silakan renungkan lebih dalam lagi ya. Jika Anda siap, apa yang Anda harus siapkan mulai saat ini dan ke masa depan untuk bisa menjadi sukses di bidang wirausaha partnership ini? Jika segala sesuatu berjalan mulus, tentu sangat bagus. Tapi apa jadinya jika segala sesuatu tidak sesuai rencana? Apa rencana B atau C yang bisa Anda pakai untuk keluar dari kondisi ini? Apakah teman-teman bisa berikan saran buat konsep ini? Silakan.